Halo Gemini, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Menggemparkan berita besar tentang kamu menyebar kemana-mana. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Swords, ada Queen of Wands, ada The Hermit, ada The Devil, dan di sini juga ada Knight of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Swords. Saya melihat di sini untuk sebagian kamu ya, kayaknya kamu masih terikat dengan sesuatu hal yang nyakitin kamu. Saya merasakan ada sebagian kamu yang masih bertahan meski menyakitkan. Ini bisa tentang bertahan dalam rumah tangga yang kayaknya kayak manipulatif, kayak toksik. Kamu berusaha untuk menutup mata, berusaha untuk bertahan, berusaha untuk tidak melihat apapun kebenaran yang ada karena itu nyakitin perasaan kamu. Berusaha untuk tetap bertahan, meski itu sebenarnya sudah nggak bisa dipertahankan atau terkesan di sini memaksakan. Dan ini sesuatu hal yang memang nggak bisa kamu hindari ya. Dan ya mungkin yang terjadi ini buat kamu menangis, buat kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah ya yang mungkin orang bicarakan tentang kamu saat ini, tentang bertahan kamu dalam rumah tangga yang udah nggak bikin kamu bahagia. Kayak banyak orang yang ngomongin kamu, kok kamu bisa sanggup, kok kamu bisa bertahan, sementara sudah banyak hal yang menyakitkan. Tak itu kebohongan, tak itu sebuah pengkhianatan, tak itu tidak dihargai, tidak didengar, atau mungkin ini tidak hanya masalah dengan pasangan saja, tapi mungkin dengan keluarganya juga. Itu ya yang kayaknya berita besar dalam rumah tangga kamu ini udah jadi konsumsi publik, udah nyebar kemana-mana. Ya mungkin di sini ada juga yang berpikir, ya menganggap kamu kok bertahan, sementara udah terjadi sesuatu hal yang nyakitin, yang sebenarnya bikin kamu itu malu ya. Entah itu tentang dia yang berselingkuh, udah tahu semua orang ya. Semua orang udah pada tahu tentang apa yang dilakukan pasangan kamu.
Tapi itu tadi, apapun ya yang kamu putuskan, tentunya kamu bertahan karena punya alasan, oke? Apapun yang kamu pilih, entah itu bertahan atau melepaskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi semua kembali kepada kamu. Ya mungkin kartu ini hanya bisa menyarankan ya, tentunya menyarankan untuk kebahagiaan kamu. Untuk ya orang-orang yang sayang sama kamu, pastinya mereka nggak mau ya kamu terus-terusan disakiti. Mereka nggak mau kamu terus-terusan merasakan merasakan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Tapi apapun itu semua kembali kepada diri kamu. Apapun yang kamu putuskan ya artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Ada Queen of Wands di sini. Saya merasakan di sini apa yang terjadi, apa yang menimpa yang memang tidak bisa kamu hindari karena memang sudah digariskan ya, karena memang sudah ditakdirkan. Tapi pelan-pelan kamu berusaha untuk masih punya mimpi, masih punya mimpi untuk bahagia. Ya mungkin di sini memberikan kesempatan untuk orang yang nyakitin kamu, atau memberikan maaf untuk orang yang nyakitin kamu. Tapi kayaknya kalau udah keseringan, kayaknya kalau udah maaf udah diberikan atau berulang kali tapi masih saja mengulangi kesalahan yang sama, ya kayaknya di sini ada sebagian kamu yang memang udah menyerah dengan hubungan ini. Ini untuk sebagian kamu yang berani untuk menyerah ya. Artinya di sini kamu berusaha untuk mempertahankan harga diri kamu. Kamu berusaha untuk mencintai diri kamu, mementingkan diri kamu dengan tidak membiarkan siapapun nyakitin perasaan kamu. Kamu ingin memenangkan kehidupan kamu, itu artinya. Ingin memenangkan kehidupan ya salah satunya tinggalkan apa yang membuat kamu gak bahagia, apa yang membuat kamu terluka di sini. Karena nanti gak akan ada rasa bersalah lagi, karena udah pernah dikasih kesempatan loh, udah kasih maaf. Tapi kalau itu terulang lagi ya lama-lama kamu capek. Ya udah gak ada lagi penyesalan dalam diri kamu karena kamu udah kasih kesempatan. Karena kamu udah kasih maaf. Jadi udah gak ada penyesalan dalam diri kamu di saat kamu meninggalkan sesuatu hal yang mungkin boleh dikatakan kamu mencintai lah ya, mencintai dia, atau pernah dalam kebucinan yang sangat parah ya kayak terima aja meski dia udah nyakitin kamu, berusaha untuk terima aja, tapi lama-lama kamu semakin lelah dan capek dengan keadaan itu. Itulah penting untuk sebagian kamu perlu untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi tentang apa yang sudah terjadi, untuk lebih merenung, untuk lebih tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Tentunya itu adalah untuk perbaikan ya, untuk perbaikan kehidupan kamu, untuk kualitas kehidupan kamu. Intinya di sini kamu berusaha untuk lebih mencintai diri kamu, untuk mementingkan diri kamu, karena udah pernah ya terlalu mementingkan perasaan orang, terlalu memahami dan mengerti perasaan orang, tapi justru kamu yang tersakiti. Kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan, kamu lupa kalau kamu juga punya hati untuk dijaga. Jadi penting untuk kamu lebih mengevaluasi apa sih yang udah kamu lakukan. Udah dimaafin, udah kasih kesempatan, tapi masih aja ngelakuin kesalahan yang sama ya. Artinya di sini ya kamu harus melakukan sesuatu. Tentunya untuk diri kamu sendiri. Ada the devil, karena dalam hidup itu godaan itu akan semakin baik hidup kita, itu godaannya juga akan semakin kuat. Ada pengaruh-pengaruh yang negatif. Ya mungkin di sini ada pasangan kamu yang memang tidak bisa menjaga imannya, nggak bisa menjaga komitmennya, ya mungkin gampang terpengaruh, gampang terpedaya, gampang tergoda, gampang terpesona melihat sesuatu hal yang dia anggap ya mungkin menyilaukan mata, lebih baik dari kamu, itu yang dia anggap ya. Ada yang seperti itu. Ada yang kayaknya masih mengikuti hawa nafsu ya, masih mengikuti keinginan sesaat, masih ada ambisi. Itu tadi artinya dia tidak bisa menjaga komitmen.
Jangankan komitmen bersama kamu, dengan janji dengan dirinya sendiri dia nggak bisa jaga, apalagi dia menjaga komitmen dengan pasangannya. Ada sebagian kamu yang memang punya pasangan yang seperti itu ya. Tapi kembali lagi, itu memang sepertinya sudah digariskan dan sudah ditakdirkan. Jadi ya mau nggak mau kamu harus lewati, hadapi, dan yakin ya di sini kamu akan berusaha untuk lebih baik. Untuk ya ada juga yang mungkin menyerah, berpisah atau bercerai, meski ada sebagian kamu yang bertahan ya. Tapi untuk kamu yang mungkin memilih untuk berpisah atau memilih untuk lepasin ya, kayaknya harapan itu akan selalu ada ya. Harapan itu akan selalu ada. Selagi kamu masih punya mimpi, ya artinya kamu akan terus melangkah untuk bisa mewujudkannya. Ya mungkin ada sebagian kamu yang fokusnya saat ini tentang pekerjaan, tentang bagaimana cara memperbaiki finansial kamu setelah menjadi orang tua tunggal. Tentunya banyak hal yang berubah ya. Tapi di sini kamu berusaha untuk struggle dulu, untuk punya pondasi yang kokoh dulu dalam finansial. Oke, karena kamu nggak mau juga bergantung hidup ya. Kamu nggak mau mencari pasangan hanya untuk bergantung hidup. Bukan seperti itu. Ya, mungkin ada keinginan kamu untuk punya pasangan, tetapi lebih kepada kayak berpartner, bisa jadi teman, bisa jadi pasangan, bisa jadi sesuatu hal yang positif dalam kehidupan kamu, memberikan warna yang baru, memberikan kehidupan yang baru. Artinya bisa sebagai seseorang yang akan mengarahkan kamu kepada hal-hal yang baik, dan tentunya juga akan saling kerjasama ya, saling sama-sama mewujudkan mimpi di antara kalian. Ada meski kamu sudah nantinya sudah ya mungkin berpisah atau bercerai, harapan untuk bahagia itu akan selalu ada. Asalkan kamu bisa terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Artinya nggak menutup diri ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada stars is coming, ada the end, ada nothing, ada action. Di sini juga ada situation. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini tentang sesuatu hal yang baru yang akan dimulai ya dalam kehidupan kamu. Jadi akan ada yang dimulai. Meski ada yang berakhir, tetapi akan ada sesuatu hal yang akan dimulai di sini. Ada sesuatu hal yang baru ya. Ini bisa tentang pekerjaan yang baru, usaha yang baru, atau di sini seseorang yang baru dalam kehidupan kamu yang akan hadir. Memang ada yang berakhir tetapi akan ada yang dimulai. Ada yang pergi ninggalin kamu tapi akan ada yang datang. Oke. Ada yang bikin kamu nangis tapi akan ada yang bikin kamu tersenyum di sini. Jadi selalu ya, setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu itu selalu punya alasannya. Jadi nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Ya ketemu dengan orang yang salah, ketemu dengan orang yang toksik. Dari situ kamu mulai bisa tahu mana yang terbaik untuk kamu, seseorang yang terbaik untuk kamu. Meski kadang nggak mudah ya untuk proses bisa menemukan seseorang yang tepat, itu nggak mudah. Karena mungkin butuh proses, butuh waktu juga. Tetapi di sini kamu yakin Tuhan punya rencana yang indah untuk kamu. Meski ada gagalnya, meski ada terpuruknya, tapi kamu yakin akan ada sesuatu hal yang lebih baik. Karena hidup selalu kadang nggak mudah ya. Kadang ada aja yang terjadi yang bikin kamu nangis, ada aja yang bikin kamu kecewa. Oke, tapi nanti ada juga yang bisa bikin kamu bahagia, bikin kamu tertawa. Jadi jangan berpikir perpisahan atau perceraian itu adalah akhir dari segalanya, bukan seperti itu.
tetapi lebih kepada bagaimana cara kamu untuk bisa berani melangkah meski apapun yang terjadi dulunya. Artinya tetap kepada lakukan, bertindak. Kamu punya mimpi, tapi kamu harus mampu untuk realisasikannya, bertindak, melakukan. Tidak hanya ada dalam angan-angan aja ya, tidak hanya ada dalam pikiran kamu. Ya kalau itu ya artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Jadi di sini kamu harus melakukan sesuatu hal yang akan bisa merubah kehidupan kamu jadi lebih baik lagi. Nggak ada yang nggak mungkin ya di sini. Hal mustahil bisa saya terjadi, keajaiban juga bisa akan terjadi, bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang sama kamu. Jadi tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Jangan nyalahin diri sendiri, jangan nyalahin keadaan. Oke, atau mungkin di sini kamu pernah nyalahin diri sendiri karena kenapa ya saya dulu melakukan kesalahan, kenapa ya saya milih dia dulunya, kenapa ya ini semua terjadi, kenapa ya saya begitu bodoh untuk percaya terhadap seseorang yang toksik dan manipulatif. Ada ya pikiran-pikiran seperti itu yang nyalahin diri sendiri, yang pada akhirnya menyesal. Tapi yang udah berlalu biarlah berlalu. Fokus kamu saat ini ya nggak usah salah-salahan. Yang terpenting saat ini bagaimana cara kamu untuk menata kehidupan kamu untuk kedepannya, untuk lebih baik lagi ya, untuk lebih bisa mengerti dan memahami bahwa situasi dalam hidup terkadang ada naik turunnya, ada jatuh bangunnya. Yang terpenting kamu mampu untuk menyesuaikan diri, lebih beradaptasi, lebih menikmati proses yang ada. Jangan terlalu terbebani dengan proses yang naik turun, kecewa, menangis. Itu adalah proses dalam kehidupan kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, tapi yakin ya yang terbaik itu akan hadir dalam kehidupan kamu karena akan ada sesuatu hal yang baru yang dimulai. Meski ada gagalnya, meski ada pisahnya di sini, tetapi saya merasakan kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Udah nggak peduli tentang masa lalu ya. Bukan berarti kamu punya masa lalu yang suram atau menyedihkan atau dalam penderitaan. Bukan berarti kamu nggak punya masa depan. Ya, kamu berhak untuk punya masa depan. Kamu berhak untuk punya mimpi dan kamu berhak untuk mewujudkan semua itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi jangan berpikir hidup kamu akan stuck seperti ini. Kamu berpikir nggak akan ada orang yang mungkin mau menjalani kehidupan dengan kamu dengan segala beban yang ada dalam kehidupan kamu. Jangan berpikir seperti itu, karena semua bisa saja terjadi. Roda kehidupan bisa terus saja berputar ya. Jadi tidak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan, tidak akan selamanya kamu berada dalam penderitaan ya. Keadaan akan berbalik nantinya. Waktu juga akan membantu kamu untuk benar-benar lepas ya dari masa lalu, dari apapun yang pernah nyakitin perasaan kamu, dari seseorang yang mungkin toksik atau manipulatif. Kamu akan terlepas dari semua itu dan menjadi seseorang yang lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai hidupnya. Karena itu yang paling penting, ketenangan, kedamaian dalam diri kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi kenyataan yang ada, tidak lari dari realita atau kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!